Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Judul renungan kita hari ini adalah Pribadi yang Diberkati, ditulis oleh Margaret Mitchell. Sahabat Suara Kasih, selama memerintah, Salomo hidup dalam kebaikan, damai, kuasa, kekayaan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Sayangnya, di akhir kehidupannya, dia berbalik melawan Tuhan. Kejatuhan Raja Salomo terletak pada kelemahannya terhadap wanita. Karena janji Tuhan atas hidupnya sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, maka dia pun mendapat konsekuensi dari perbuatannya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 48. Kita sama seperti Raja Salomo, tidak ada bedanya, kita semua punya sisi lemah, yang kadang membuat kita jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana kita bisa kembali benar di mata Tuhan? Setelah jatuh dalam dosa, jawabannya adalah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita bertobat dari dosa kita, Bapa Surgawi tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Sebaliknya Tuhan memandang kita melalui perjanjian darah Yesus Kristus. Tidak lagi ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah kita perlu mengucap syukur. Dan yang tak kalah penting, mau mengampuni diri kita sendiri. Kita bisa belajar banyak hal dari apa yang diprioritaskan oleh Salomo selama hidupnya. Berikut beberapa prinsip yang perlu kita pelajari. Jauhkan diri Anda dari berbagai jenis berhala, karena risiko dari penyembahan berhala adalah maut. Kembali kepada Tuhan. Jika Anda mempunyai mimpi yang besar sementara iman Anda kecil, jangan berkecil hati. Pilih untuk kembali ke Tuhan dan perbesar iman Anda. Jauhkan diri Anda dari beragam perbuatan cemar. Jika Anda sudah melakukan banyak hal-hal buruk,
kemudian Anda merasa Tuhan tidak akan menerima Anda. Cobalah untuk mengambil waktu sendiri bersama Tuhan, berdoa dan berpuasa. Andalkan Tuhan untuk memimpin Anda, meninggalkan berbagai perbuatan cemar itu. Cari Tuhan dan minta Dia membersihkan hati Anda, dan mintalah hati yang murni kepadanya. Sembahlah Tuhan, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan. Hari ini mari mencari Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian Anda sendiri, sebab kita ini lemah dan Tuhan sendiri sumber kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami.
dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.